Dr. Ahmad Basara, Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga sebagai Wakil Ketua MPR RI melakukan konsolidasi partai di DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Ahmad Basara memberikan materi wawasan kebangsaan dengan tema Jas Merah dalam acara konsolidasi partai dan pemantapan pemenangan Ganjar Mahfud, calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Judul pidatonya Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekali saja Anda meninggalkan sejarah, kita akan tergelincir di masa yang akan datang. Ini wasiat Bung Karno. Maka Jas Merah ini oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipegang teguh dalam setiap memilih kepemimpinan nasional. Kita tahu Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945, kemudian sepakat berdiri sebagai negara nasional, bukan negara agama apapun. Itu karena kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Teman-teman mesti tahu sejarah. Ketika sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, membahas apa dasarnya kalau Indonesia merdeka kelak. Para pendiri bangsa yang tergabung di sidang BPUPK dari golongan Islam ada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama. Mereka pada saat rapat membahas apa dasarnya negara Indonesia merdeka, masih mengusulkan merdeka hendaknya menjadi negara Islam. Yang kedua, dari golongan kebangsaan ada Pak Maramis, ada Bung Hatta, ada Profesor Muhammad Yamin, ada Profesor Supomo dan lain-lain. Mereka mengusulkan Indonesia merdeka jangan menjadi negara Islam, tapi menjadi negara nasional. Dua kutub ini, saudara-saudara sekalian, mendirikan Indonesia merdeka menjadi negara Islam dan mendirikan Indonesia menjadi negara nasional atau negara kebangsaan menjadi dua kutub ekstrim pada waktu itu. Soekarno kemudian pada pidato 1 Juni menawarkan jalan tengah. Ia tidak mengusulkan negara agama, tapi juga tidak mengusulkan negara nasionalis sekuler. Soekarno mengambil jalan wasatiyah, jalan tengah. Jalan tengah itulah yang kemudian diusulkan menjadi negara ketuhanan yang Maha Esa. Seterusnya, dengan sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua ini kemudian menandakan negara Indonesia merdeka bukan negara agama Islam, negara agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, dan juga bukan negara nasionalis sekuler, tetapi menjadi negara nasionalis religius. Tuhan semua umat beragama diakui dalam bingkai negara hukum asila. Itulah yang disebut kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan di 18 Agustus 1945. Maka Ibu Mega memegang teguh ketika memilih pemimpin nasional, dia harus mewakili antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Mari kita lihat, ketika Ibu Mega menjadi presiden, wakil presiden, presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saat Bu Mega menjadi presiden, wakil presidennya adalah Pak Hamzah As, tokoh Islam juga dari Nahdlatul Ulama. Kemudian Ibu Mega maju menjadi capres di 2004, calon wakil presidennya pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam, Kiai Haji Hasyim Mujadi, lagi-lagi tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian 2 kali Pak Jokowi didukung dan dijadikan Bu Mega sebagai calon presiden. Calon wakil presiden Bu Mega, calon wakil presiden Pak Jokowi dipilihkan oleh Ibu Mega lagi-lagi dari tokoh Islam. Periode pertama Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla, tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua dengan Kiai Ma'ruf Amin, lagi-lagi calon wakil presidennya dipilihkan dari tokoh Islam dan dari Nahdlatul Ulama. Inilah pakem yang Ibu pegang untuk menjaga agar negara kesatuan Republik Indonesia ini, jas merah,
bahwa sekalipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi oleh para pendiri bangsa kita telah bersepakat kita Indonesia tidak menjadi negara agama, tapi menjadi negara nasional. Tepuk tangannya mana? Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan. Karena kata Bung Karno, kalau Anda meninggalkan sejarah, Anda akan tergelincir. Cara Bu Mega sebagai seorang negarawan mengingatkan kita, kalau mau memimpin, jangan lupa simbol nasionalis dan Islam itu harus terus bergandengan tangan, seperti dua rel kereta api yang diikat oleh bantalan-bantalan kereta yang kuat. Kalau rel kereta api antara nasionalis dan Islam itu beriringan, maka kereta negara kesatuan Republik Indonesia akan dapat berjalan di atas rel itu untuk mencapai tujuan. Tapi kalau antara nasionalis dan Islam berpisah, maka kemudian yang terancam adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Ibu Bapak sekalian, karena ini pakem dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ketika beliau mencari calon wakil presiden untuk Mas Ganjar Pranowo, lagi-lagi dipilih dari tokoh Islam dan dari Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Mahfud MD. Seorang tokoh nasional dari Jawa Timur, suku Madura, yang telah memiliki reputasi internasional. Dia sedikit orang Indonesia yang dalam perjuangan pengabdiannya sudah menjabat di 3 lembaga trias politika. Pernah menjadi Menteri Pertahanannya Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menteri Polhukamnya Presiden Dodo, menjadi anggota DPR RI, dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK itu adalah lembaga yudikatif, anggota DPR lembaga legislatif, dan Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam adalah lembaga eksekutif. Jadi antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif pernah dijabat oleh calon wakil presiden yang secara khusus dipilihkan oleh Ibu Mega mendampingi Ganjar Pranowo.